Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Semoga semua sehat dan berbahagia. Ya, tadi sudah sama Pak Bayu diuraikan cara campur-mencampur jadi herbalis. Perkenalkan dulu, nama saya Willy Swardana. Di sini sebagai dukun pijat. Nah, dukun pijat. Nah, itu kondisi yang kita ini tikang pijat silakan, dukun pijat silakan. Itu profesi yang saya dalami saat ini. Juga demi kemajuan ke depannya karena BSM turut serta berpartisipasi di dalam membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tagline Nusantara Baru, Indonesia Maju. Dalam kesediaan pangan yang sehat, pendidikan, edukasi, dan kesehatan. Kita di BSM semua ada di sini. Pangan sehat kita sudah kondisikan, edukasi pendidikan sudah menjadi wawasan nanti ke depannya, dan kesehatan terutama yang tadi sudah diuraikan sama Pak Bayu begitu gamblangnya, kita sangat memerlukan. Poinnya di sana. Kita partisipasi kita tapi dengan cara BSM. Kita kecil tapi besar, ini ya gaungnya yang besar sekali. Mungkin Bapak Ibu sudah ini sering membuka YouTube-nya BSM. Kondisinya bandingkan dengan YouTuber yang lain, bagaimana kondisi BSM. Ya, kita kecil tapi kok gaungnya besar. Nah, karena niat-niatan Pak Bayu and tim ingin memberikan suatu pengetahuan sumbangsih kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Poinnya di sana kita kecil tapi bermanfaat dan real adanya, kan itu. Kita bukan sebatas omong-omong. Permasalahan yang harus kita diambil secara pangan kita sudah bisa secara organik. Di sini kita bicara tidak begitu menyentuh karena kita materi kita saat ini adalah herbal terapis. Tapi materi pertaniannya adalah tadi sudah diuraikan, kalau kita sebagai herbal, bahan-bahannya di mana kita dapatkan? Otomatis pertanian yang kita munculkan, berarti bahan kita pangan organik. Nah, organik menuju herbal. Ini kombinasi yang satu kombinasi, kedua masalah terapi. Menuju, yeah, right. Arah kita ke sana. Kedepannya adalah goal kita adalah end game kita adalah naturo end game. Nah, itu nanti kita uraikan step by stepnya. Ini arah ke depan kita, ini garis besarnya. Jadi kita tetap bisa mengandalkan diri kita tanpa investasi yang besar. Selama ini kita tidak mungkin berkompetisi dengan oligar yang sudah bercokol di negara kita Indonesia. Kedua, global. Itu harus kita bisa antisipasi. Bagaimana kita menyikapi, menyiasati kondisi yang bisa kita menjadi seorang naturopati tanpa investasi dana yang besar. Poinnya di sana. Coba jadi sekarang pendidikan formal medis, kedokteran, berapa harus biaya ditanggung? Berapa lama? Untuk menjadi seorang ini 6 tahun pendidikan dasar, spesialis 2 tahun, tambah lagi spesifik 2 tahun, 12 tahun lebih akan duduk di dunia formal pendidikan. Kalau di sini udah dicicil sejak awal, tanpa rasa 3 tahun sudah menjadi seorang naturopati. Asal konsisten. Niatan kita benar. Nah, itu poinnya yang kita nanti lengkapi. Dari bahan yang pangan organik, bahan yang sehat,
kita racik menjadi herbal, udah itu dengan terapi-terapi ya udah kita mendapatkan penyelesaian ini. Saat ini pengetahuan formal secara naturopati hanya ada beberapa negara, di Indonesia belum. Kan banyak sudah YouTuber yang kondisikan naturopati ini. Back to basic, tadi sudah diacarakan juga. Bahan-bahan dasarnya, sebagai hampir seluruhnya ada di Indonesia. Hampir seluruhnya ada di Indonesia, tinggal kita mau memanfaatkan pengetahuannya. Itu poinnya yang kita harus sikapi ke depan sambil menggali kita bersama di kesatuan, di kebersamaan BSM, Bayu Sehat Mandiri. Nah, itu satu. Sekarang juga program pemerintah kan satu, swasembada pangannya, swasembada energinya, swasembada airnya. Di sini pun kita ikut dengan program-program yang sudah ada dibangun adalah makan bergizi gratis. Itu menuju juga nanti generasi ke depannya mereka bisa dengan makan yang sehat, mereka bisa menerima dengan baik suatu kecerdasan wawasan yang didapat, udah itu memberikan suatu sumbangsih terhadap kemajuan Indonesia maju. Ya poinnya di sana untuk kita makronya. Nextnya kita secara ini kita mulai dari ini kita yang namanya kesehatan. Kesehatan kita bagi secara holistik dari kesehatan pikiran, kesehatan jiwa, kesehatan fisik. Selama ini ada tidak pernah menguraikan bahwa kesehatan itu ada demikian adanya. Maka di sana ada berkembang ilmu pengetahuan yang namanya psikoterapi, fisioterapi, yaitu pengetahuannya. Fisioterapi sama dengan tukang pijat kayak kita. Sangat sama kita jadi tukang pijat sebenarnya. Cuma kita lebih original alamiah. Tanpa investasi yang besar kita bisa melaksanakan kewajiban yang ini. Kalau kita lihat di masyarakat, tadi sudah di ini kan, bagaimana kondisi masyarakat kita, sebagian besar sakit. Bagaimana kondisi masyarakat di kampung-kampung? Tadi kondisi kesehatan masyarakat bagaimana saat ini? Dari 10, 8 orang sakit, kan demikian kalau berarti 80% tertangani atau enggak, atau terjadi pembiaran dari masyarakat kita. Atau masyarakat kita tidak mengetahui bahwa dia sakit. Kan konsekuensinya di sana. Karena yang bisa mendeteksi awal diri kita sakit adalah diri kita. Tapi dengan pengetahuan bahwa fungsi-fungsi dari tubuh kita itu kita ketahui. Kalau terjadi masalah berarti kita harus cepat membenahi. Karena tadi hidup manusia dirancang untuk tidak sakit. Berarti betul, bayi itu sampai balita. Kalau kita bayi sehat itu pH-nya 8,1. Dia dipelintir kayak apapun fleksibel sekali. Kita saat ini 7,3. pH kita, pH basah. Andai kata kita pH-nya asam, kita pasti udah sakit. Yang gampang mendeteksi kertas lamus, kita masukkan di air ludah itu terkondisi asam basah posisi kita. Udah selesai urusan diagnosa awal itu secara ininya. Posisi kita pasti basah itulah ini energi positifnya. Kalau udah asam, energi negatif yang berjalan di tubuh kita. Itu poinnya. Sedikit naturopati, oke. Sekarang kita bicara kesehatan secara holistik. Aduh, lupa. Kesehatan pikiran,
kesehatan jiwa, kesehatan fisik. Kesehatan pikiran adalah sangat berpengaruh dalam kehidupan kesehatan kita, sangat sekali. Kalau di dalam suatu jurnal kita, pikiran kita sampai 50% berpengaruh. Kesehatan jiwa 40%. Fisik cuma 10%. Padahal fisik sangat rendah. Dan ini dipahami benar kondisi kita. Yang rendah ini bisa karena merusak yang lain. Dari benahi secara ini kepikiran fisik. Salah satu yang Bapak di sini juga, ini kita kan sudah mengadopsi, mudah-mudahan kesehatan pikirannya bagus. Karena di sini adalah menambah wawasan. Nah sekarang saya nanya, saat ini Bapak Ibu nyaman enggak? Dari awal kita mendaftar mungkin dengan Pak Bambang di ininya, mendaftar dan sebagainya, diterima dengan baik, niatannya pasti ada. Ada niat untuk ikut peserta pendidikan herbal terapisnya BSM. Demikian kan? Betul. Nah, berarti kita sudah ada berinteraksi dengan pikiran kita. Oh, saya ingin meluaskan pengetahuan. Berpikiran kita sehat karena kini arahnya ke positif. Di sana kita mulai dari ini tapi dengan holistik, dengan kejujuran. Dengan kejujuran bahwa saya ingin mendalami, bukan asal-asalan. Karena progresnya kita tahu kemana arah kita ke depan. Itu penting sekali. Kita masuk ke suatu tempat kita tanpa tujuan, bingung kita. Mau jadi apa? Kalau di sini jelas, menjadi kita masuk ke sini dengan pikiran yang sadar, kita mau mendalami herbal dan terapi. Poinnya kan di sana. Nah, di sini dengan ini satu dalam pendidikan ini edukasinya sebenarnya. Kalau di dalam sains kita IQ kita up. Tidak seperti yang sekarang sedang dibicarakan, Indonesia IQ-nya 78,4. Konyol. Tidak semua kayak begitu. Dengan terus penambahan wawasan IQ otomatis naik, inteligensi quotientnya. Ini terus naik karena kita mau berbenah, mau menyikapi isi kepala kita, tapi dengan kesadaran, bukan asal follow sebagai follower. Kita punya niat udah bagus, sudah tinggal kita lanjutkan. Berarti kita terus naikkan inteligensi kita. Ini edukasi pendidikan ini sebenarnya di inteligensi kita. Karena tidak mendapatkan wawasan berarti kita tidak pernah berkembang, tidak pernah berinovasi. Apa bedanya pendidikan sekolah atas dengan pendidikan sekolah tinggi? Sekolah atas adalah basic, tetap basic. Sekolah perguruan tinggi adalah menginovasi. Selama ini kan tidak bisa. Adakah sekolah demikian? Sampai selesai perguruan tinggi tetap di basic. Ayo siapa yang sarjana? Tetap basic kita di ini, bukan menginovasi. Kenapa tidak berkembang? Ya gitu, karena sistem pendidikan yang kita perlu acu. Kalau di sini BSM kan langsung praktik, menginovasi terus. Itu bedanya. Kalau kita diberikan waktu yang panjang kayak gitu, bagaimana SDM Indonesia? Ini pandangan harusnya kita ketahui. Kalau ini Bapak Ibu berkembang di masing-masing daerahnya untuk membangun inovasi, apa yang terjadi di desa masing-masing atau di tempat Bapak Ibu masing-masing? Kalau mau inovasi dijalankan. Kemajuan suatu bangsa, suatu ini adalah inovasinya yang cepat, sesuai dengan kebutuhan zamannya. Nah, itu poinnya di sana. Maka di sana terus ada edukasi yang benar-benar mengarah suatu ini, kemajuan bangsa.
Maka pikiran itu bisa nanti kita terlatih bukan secara ini dengan kondisi di mana kita tidak bisa mengatasi pikiran kita. Ada cara-cara, berapa cara sering dipakai untuk satu pengetahuannya untuk menenangkan kita melakukan introspeksi. Ini pikiran satu wawasan di kesehatan pikiran ini. Kembangkan wawasan seluas-luasnya, apapun itu. Tinggal nanti diinovasi semua cabang-cabang itu kita inovasi. Pengertian apa? Kita sering terjebak oleh objek. Oleh bidang satu. Padahal itu hanya objeknya. Mau A, B, C, padahal kalau digabung semua sama. Apa bedanya kita sama pohon? Kita bertumbuh, pohon bertumbuh. Kita perlu asupan, pohon perlu asupan. Kan sama. Satu orang, satu pohon, kan sama kebutuhannya. Betul enggak? Ya ini cuma ganti objeknya aja kita udah bingung. Oh lain pohon lain, kita lain. Padahal cuma objeknya aja diganti. Apabila satu A, satu B, satu C. Oh beda itu semuanya. A adalah B adalah C adalah. Sering pola berpikir kita ke arah itu. Bakal ini satu kesatuan yang sama, cuma dinamai karena karakter ininya dari bahan ininya. ABC padahal sama ininya posisi. Bisa dipahami itu? Nah itulah pola harus kita kembangkan. Mau di bidang A, B, C, nanti digabungkan masuk. Jadi kalau kita bicara di sini nanti industri produksinya siapa, middleman-nya siapa, upstream siapa ininya. Nah ini terjadi di kita nantinya. Tergantung masing-masing wawasan yang sudah berkembang di diri masing-masing. Kita beda semua, gen kita beda semua. Maka gen kita beda semua, kebutuhan kita juga beda semua. Maka di secara herbal kita memang ada, secara umum adalah suatu formula. Tapi di kemudian hari itu akan berkembang sesuai dengan kondisi yang terjadi. Kita itu contohnya kalau ada kelebihan berarti kita harus kurangi. Kalau ada kekurangan berarti kita Nah di sanalah munculnya formulator-formulatornya. Nah di sana memerlukan waktu dan ini testimoninya benar apa enggak. Masing-masing kita butuh karena satu kondisi kita beda, kedua asupan awal kita berbeda. Nanti kita di terapinya lebih jelasnya dari janin sampai ke usaha ini kita nanti kesana. Nah di sini kita lakukan untuk olah wawasannya, kesadaran pikiran kita. Bisa untuk dipaham satu-satu ini dulu di pikiran bahwa di tiga kita itu ada tiga nanti di sini harus kita perhatikan. Selama ini pernah enggak Bapak Ibu memperhatikan diri kita? Ada pikiran kita, ada jiwa kita, ada fisik kita. Pernah enggak membedakan itu dalam diri? Fisik terus. Iya, padahal berpengaruhnya pikiran kan. Nah, itu kalau di barat kan ada body, mind, and soul. Nah, itu mereka juga dapatkan dari ini sebenarnya sama. Body, mind, and soul. Nah itu dari body, fisik kita, mind, pikiran kita, soul, jiwa kita. Nah sekarang kita bicara soul-nya. Emosional question kita. EQ, social question kita. Nah di sini kalau kita mau tingkatkan, nah di situ kita harus bisa kesabaran kita latih. Kalau kita sudah on the track, pasti kalau kita tidak punya wawasan, kita akan terus canggung. Tidak pernah berani melakukan apapun karena keraguan-raguan yang muncul dari emosional kita. Emosional kita karena ada suatu contoh-contoh yang kita lihat, oh dia gagal, oh dia berhasil, oh dia sakit, oh-nya yang banyak, tapi niatan ke diri kita tidak ada untuk memperbaiki. Karena kita punya emosional bisa kita ini kan, kondisikan sebenarnya kebanyakan tidak terkontrol.
Di sini bahannya kontrol semua sebenarnya. Kontrol kita untuk secara benar mengkondisikan fisik kita. Ini psiko sebenarnya ini ilmu kejiwaan ini. Next baru ini nanti fisik kita. Ini kejiwaan sebenarnya semua. Dalam satu ini kejiwaan ini punya. Tapi itu dipahami benar nanti kita bisa mengeksekusi, memutuskan apa yang harus dilakukan. Penting eksekusi itu penting. Karena Bapak Ibu di sini kan udah memutuskan, saya ikut herbal terapi BSM untuk menjadikan saya begini. Apa benar apa tidak? Apa ya? Nah, konsekuensinya konsekuensi konsensus Anda begitu kan? Saya menjadi herbalis, saya menjadi tukang pijat. Is right, betul kan? Ya. Bagaimana caranya itu, jangan dilihat pundi-pundinya kayak tadi diceritakan, jangan dilihat itu. Next, pengetahuannya dulu kita ambil. Dari pengetahuan itulah kita belajar dengan waktu, dengan kondisi, di sana pengetahuan itu berkembang dan kita menjadi lebih mumpuni dalam hal kesehatan ke depannya. Punya di sana, kita tidak bisa mencetak orang menjadi herbalis, tidak bisa mencetak orang menjadi terapis sebegitu mudahnya kalau tanpa diri sendiri yang membangun karakter seorang herbalis, karakter seorang terapis. Legowo, syukuri yang ada. Maka ibarat kalau pertanian, manfaatkan yang ada, jangan mengada-ngada, kan itu konsep. Nah itu yang kita pahami benar. Nanti akan bingung sendiri kalau ngadapi kayak tadi udah. Kalau 200 bagaimana, udah itu kali 10, 2000 bagaimana. Ya habis kita semua, stroke semua kita. Iya kalau itu diimpikan. Ya, kalau mimpinya kan gitu nanti jadinya. Apa enggak stroke kita meladeni sampai jamin. Dia ketawa mbaknya. Nah kalau kejadian itu muncul ini kan imajinasi aja. Nah itu pasti akan terjadi karena kalau kuda sudah mumpuni pasti akan dicari. Karena udah kebanyakan saya lihat juga banyak yang cedera. Banyak cedera tapi kita masa omongin, oh dia ada miring, ada gini, kita tahu orangnya, gesturnya kita tahu udah. Nih, Pak ini gini. Kita udah deteksi, makanya saya gaul di ruang makan kan, oh ini. Kita tahu permasalahannya. Itu diagnosa kita udah mengetahui kondisi real. Tapi belum tentu, coba kita nanti ke ke aksesnya benar apa enggak sesuai diagnosa. Diagnosa itu penting. Medis pun tidak mampu mendiagnosa dengan benar. Satu dokter enggak mungkin dia mendiagnosa, lab dipakai semua. Kita terus dipingpong satu lab sampai di lab aja habis kita 1 minggu bisa. Hasilnya belum ada. Kan itu yang pada umumnya kita ini kan. Nah, di sini di emosi ini kita bisa nanti dengan kondisi kondisi untuk melatih kesabaran kita, banyak sudah pengetahuan yang berkembang. Satu dengan meditasi. Meditasi itu bukan membuat kita super. Bukan, cuman melatih pikiran kita tidak liar. Meditasi melatih pikiran kita tidak liar karena kita bisa lebih berfokus. Bukan jadi super, jadi sakti, kayak enggak ada orang sakti. Poinnya di sana, kita harus ingat hanya beliau yang ada, yang mampu mengkondisikan, kita enggak bisa. Kita hanya terima seupil jari. Diri kita adalah begitu kecilnya. Maka kita maknai biar kecil tapi mudah-mudahan bermanfaat untuk masyarakat, sekitar kita terutama. Nah itu poinnya kita, keberadaan kita. Harus saat dipahami benar. Nanti meditasi kita ada di sini untuk mengolah emotional questionnya sama emosinya sama di social spiritual questionnya. Di sana melatih ketenangan untuk pikiran kita tidak kacau. Tapi jiwa kita, emosional kita tidak kacau. Kalau pikiran kita sudah benar, kita ke depannya tinggal menjalankan aja on the track. Kalau kita sudah punya acuan, ya udah enggak kemana-mana kita. Paling nunggu di rumah ada yang butuh ya kita informasikan. Kita seperti Pak Bayu, dulu Pak Bayu keliling terus kan bilang.
Dari kabupaten 50 kabupaten keliling terus. Setelah loh kok sampai ini tidak sampai sejauh mana, maka dikumpulkan sekarang yang berminat. Maka itu yang menjadi tolak ini keanggotaan kita di BSM. Itu pentingnya nanti demonstrasinya kita ini kan. Sekarang ke fisik. Kita coba stretching dulu ya. Kita ke fisik pasti semua sebelum anatomi, fisiologi, fisik kita dulu. Coba kita arahkan ke depan. Tekan ke depan, depan terus. Maksimalkan dorong ke depan. Ada yang merasa kesakitan? Ada. Siapa yang sakit? Oke, next ya. Pak korban nggih. Ini naik ke depan, dorong ke atas. Halo, yang mana ndak bisa? Lurus di belakang kuping. Tangan belakang kuping. Checklist. Hampir mirip semua. Ada yang sakit? Stretch, karena stretch sakit, Bapak kurang belakangin lagi. Mampu, oke. Ini tidak bisa. Nah Ibu, nanti perempuan hari kedua nanti ya, kumpul dia itu satu lengan atau berbaikin tar bisa. Ini satu ini udah cedera ya, kita lah tahu. Bahunya masalah. Nah, yang lain ada. Ini baru bagian atas sejak dulu. Beda itu karena ketarik. Nggak, konteksnya kita mau ini sekalian karena ini jam siang, kita ngalirkan lebih ini gitu. Ini jam siang soalnya. Kita geser ke kiri. Nah, sekarang ini kita track. Ini stretching semua. Geser ke kiri full. Maksimal enggak kita bisa. Yang ini di stretch ininya. Tulang dada rangka ini, iga kita di stretch kiri kanan. Ada enggak ke pinggangnya kena? Ada, jangan miring badannya tetap tegak. Badan tetap tegak. Baru setel kalau ikut gini lah sama dengan. Oke, akal-akalan itu. Ya kita tahu, kita stretch itu tahu jadinya. Kan full bisa, yang mana enggak bisa berarti ada di iga-iga kita bermasalah. Berarti tulang ruas di tengahnya kita nanti bagi, punggung kita bagi 3, ini kita bahu kita bagi berapa. Itu nanti kita ketahuan di sana. Bagian mana ibunya sudah kiri. Nah itu poin-poin kita ketahui. Ini checklistnya naik ke atas full. Ibu udah enggak bisa yang kiri. Ini kalau full bisa dijitat udah maksimal. Berarti fisiologinya benar. Karena ini sendinya peluru. Tempel ini tak, pegang naik. Pegang. Ini pegang juga naik. Ya, ini pegang Bu, tempel di pundak, Pak. Nanti diagnosanya ngeceknya kita semua gitu nanti pasien. Sebelumnya juga dilakukan ini untuk stretching. Biar kita tidak salah mentreatment ininya pasien kita. Kendorkan semua dulu baru kita olah. Jangan langsung diolah. Langsung masalah nanti muncul. Ya stretching dulu, awalnya kita stretching, udah itu baru ke persiapan ototnya, baru ke reposisinya, baru ke stretching lagi, cooling down. Itu step-step nanti kita lakukan. Biar kita nyaman ke depannya menghadapi itu, gampang sebenarnya. Tinggal kita tahu ototnya, otot mayornya yang mana boleh. Otot mayor adalah jaringan lunak yang boleh kita ambil. Jaringan lunak itu semua. Itu aja bisa kita ambil. Jangan ngambil di persendian. Kontraindikasi masas. Persendian enggak boleh. Karena di sana terjadi saraf-saraf. Kalau itu kita mainkan saraf kita bukan ini. Itu sistem saraf yang bisa diganggu gugat oleh kita. Enggak bisa kita perbaiki. Kecuali ototnya kita longgarkan, sarafnya akan merenggang sendiri. Bukan kita memperbaiki saraf, maka lucu kadang kok bisa ahli saraf gitu bingung. Pengertiannya ahli saraf itu apa? Psikolog
terapi apa ini? Kan itu bayang kita. Ini orang sudah pendidikan menjurus ke sana. Ya, jadi dokter jiwa. Kan ke sana arahnya. Fisiologi itu kan hanya beban emosional dan pikiran. Fisiologinya. Kan beda di sana, jadinya harus kita juga pahami itu mana kondisi yang kita hadapi, mana kondisi formal yang berkembang di dunia kedokteran kita. Dunia kedokteran kita anggap ya secara ininya alopatinya, kita nanti dia naturopatinya. Kembangan kita, end game kita adalah naturopati. Jadi herbal, jadi bahan organik ke herbal dan terapinya. Itu satu kesatuan. Saat ini banyak narasumber yang sudah di YouTube mungkin dilihat masalah naturopati, jarang ke kondisi terapinya. Karena pengetahuan mereka tidak dapat di sana. Kelebihan di sini nanti di terapinya. Paling memberikan advice herbal mana yang dipakai. Mana yang diformulakan, mana yang ditambahkan, mana yang dikurangi, pasti di sana. Itu pada umumnya coba lihat, dokter siapa. Dokter pun sekarang berlomba-lomba untuk sehat. Bingung kita juga. Bingung kan? Tak lihat, dokter ini, loh kok ingin sehat? Saya ingin sehat. Mereka sampai nempuh maraton, kan lucu. Berbuat untuk fisiknya bugar. Maraton dilatih 3 tahun loh. Nggak cepat-cepatan untuk menjadi seorang pelari maraton, dia 3 tahun harus dia berjuang untuk fisiknya biar bisa menempuh jarak 42 sekian kilo. Itu seorang dokter yang tahu medis dengan tahu pengetahuan. Untuk mencapai target itu dia harus meluangkan waktunya 3 tahun untuk berkompetisi. Itu sekarang, itu orang medis semua bicara sekarang. Ya kita juga udah bisa lebih cepat sebenarnya. Tapi tidak kayak kompetisi. Ingat, kita tidak berkompetisi. Kalau mereka udah bicara kompetisi, kalau kita tidak. Yang penting sehat, secara fisik sehat kita. Itu poin-poinnya nanti di fisik. Nah, fisik ini sangat berpengaruh terhadap kondisi kita ke depannya. Ini sebagai fondasi kita untuk kualitas hidup kita. Dalam fisik nanti kita bagi 5 elemen dasar dari fisik kita. 5 elemen dasar apa aja? Kalau elemen kita gabung-gabung satu, cairan yang ada di diri kita. Kedua, organ tubuh kita. Ketiga, tulang, rangkaian anatomi tulang kita. Keempat, anatomi otot, pembuluh darah kita, plus sistem saraf kita. Kelima, lemak. Satu, cairan. Ya nanti di ini aja, di YouTube-nya kan ada, nanti udah di-share-kan langsung. Organ, 3 tulang, anatomi tulang, 4 otot, jaringan saraf. 5 lemak. Benar dan demikian adanya di diri kita, coba kita secara sandingkan. Cairan, pembuluh darah kita isinya cairan. Otak kita isi cairan. Ini harus dipenuhi. Nah sekarang kondisi kita masing-masing, kalau cairan dengan konsumsi yang sama kan tidak mungkin karena berat badan kita beda-beda. Maka disesuaikan dengan secara sains. Itu pada umumnya kita ngambil 34 sampai 40 mili per berat badan. 30
ambil yang minimum dulu biar enggak kelebihan. Minimum 30% dari berat badan kita asup rutin. Bentuk cairan apa, Pak, terbaik adalah kita pakai minum air hangat. Untuk nanti ada yang bermasalah dengan kondisi fisiknya, apapun bisa kita treatment, kita terapi selama 12 hari dengan air putih. Kita cek di mana plus minus kita. Kalau dalam 12 hari kita ada masalah, terutama dalam dehidrasi biasa berpengaruh. Setelah kita konsumsi sesuai dengan takaran 30%, 30 mili sampai 40 per berat badan, kilogram berat badan. 30 dulu kita pakai. Jadi sekian kali berat badan, Ibu berapa berat badannya? 45 kali 3, 135, 10. 1 liter 350, berarti sediakan 1,5 liter taruh di sana harus habis setiap hari. Oke. Coba cek selama 12 hari. Kalau ada dalam hari ke hari, ada muncul dehidrasi, panas, demam muncul, di diri kita berarti kekurangan cairan kita nambah. Tambah lagi 5% dari 35 kita pakai, kalikan berat badan. Jadi kita tahu kemudian 12 hari di testing ini kita tahu kondisi kita nantinya. Ingat, diuretik kita cairan yang keluar nanti udah bagus, bening dan sebagainya, itu sebagai kita untuk cek cairan kita. Cairannya ada di darah, di otak, dan juga antara sekat-sekat organ tubuh kita. Karena lendir-lendir itu juga bahannya ada cairan banyak. Kalau tanpa lendir-lendir organ tubuh kita numpuk. Beda sama kaki 4 yang berrap. Nah kalau ini gesekan ini, kalau tidak ada lendirnya dia iritasi, kan kita banyak infeksi jadinya. Nah itu maka itu diciptakan oleh beliau, ya kayak inilah kita manusia. Kebas-kebas something ada di bahu tadi sudah dibalas, nanti kita bisa. Ya. Something ada pasti di sini, darah ini karena semua terjadi kalau sudah signalnya, simptomnya gitu, udah lama terjadi, enggak ngeh. Maka cepat atasi gejalanya, cepat kita terhindar, tidak sampai ini muncul itu. Itu ada gejala-gejala tubuh kita, gejala-gejala imun kita untuk memberikan signal kepada kita bahwa terjadi sesuatu di area kita. Maka semua kita bagi kiri kanan tubuh kita, anggota tangan, leher, badan, panggul, kaki. Jadi nanti kita bagi dua. Dari pusar ke bawah itu dasarnya adalah kita ke akar, dari pusar ke atas adalah batang. Jadi bagian ini kita pecah dua. Nanti di sciatica kita nanti ke kaki beda nanti. Nah itu salah satu untuk Ibu ininya, tolong nanti waktu praktiknya informasikan bahwa 2 Ibu, ada lagi yang ngalamin Ibu yang lain. Nah itu something, oke. Ibu nanti keluhkan sama teman-teman biar didiagnosa. Nanti ibu-ibu nanti kita kumpulkan satu ini blok, biar mereka bisa interaksi karena kita pisahkan biliknya ini. Oke, ya itu permasalahan tadi yang gampang kita itu signal-signal dari tubuh kita. Apapun bentuknya nyeri, bukan sakit, nyeri. Sering kita salah ini. Kita bilang diri kita sakit, bahaya, negatif terhadap pikiran kita. Emosional kita bergerak, kita sakit. Imun kita drop. Nah inilah kita bisa bertahan, survive. Kalau kita tahu pengetahuan soul-nya kita, tahu kita mind kita tidak berpengaruh. Oh, sebatas ini sudah diberikan. Tapi pada waktu signal itu muncul, tubuh kita yang cerdas, sudah mengkondisikan, dia sudah membentengi dirinya, tidak sampai fatal. Cuman harus cepat ditanggapi. Pain ya, perasaan-perasaan itu pain semua, nyeri. Yang nama sakit ya ini sakit jantung apa ini itu kan penyakit orang kaya. Yang penyakitnya orang kaya, tapi kaya maksud saya gini loh. Satu, Anda berlebihan gula, yang namanya diabetes.
berlebihan asam urat, berlebihan lemak, semua kelebihan. Berarti kaya dong mengasupnya lebih semua. Karena kelebihan Anda semua diasup. Setuju apa tidak? Ya itulah degeneratif sekarang, penyakit degeneratif yang kita alami saat ini. Tapi karena olah pola kita juga, olah makan kita. Yang terlalu emosional. Terlalu emosional, maka kita harus rem di sini emosional kita, jangan asal lep. Perhatikan juga kalau idealnya berat badan sama ini juga tadi ada yang bilang siapa mau diet gitu kan ada tadi tidak salah. Nah itu pentingnya kita mengkondisikan dia sebatas mana kemampuan tubuh kita memangku badan kita. Yang tadi memangku badan kita adalah lutut kita. Kalau Anda nanti obes, overweight, itu bermasalah ke depannya ketika otot Anda lemah, dia akan bermasalah. Itu yang jadi pegangan kita ke depan. Nah ini satu, cairan sudah terpenuhi, oke. Kedua, nah inilah kita masuk di herbal. Di organ, kita tiap sel itu mengalami penuaan. Kita tidak ada yang abadi di sini. Perlu ada permajaan. Sel itu tidak bertumbuh, tidak berkembang. Tapi di dalam satu itu berganti. Yang tua dimakan sama yang muda tumbuh yang baru. Kalau sel kita berkembang ke samping, apa jadi diri kita? Ya, imajinasikan. Wah kayak apa kita nanti semua tumbuh, jantung kita bertumbuh, melar, ini melar semua kayak apa ya kita ya. Nah makanya sel kita sampai 22 tahun, sebatas itu ini tinggal dimanfaatkan dengan baik. Phase-nya sampai 28 yang dibilang body mass kita, ya itulah setelah itu dijaga ininya, stagnannya dia. Itu poinnya yang harus kita sikapi. Nah mungkin ini hampir rata-rata agak usur juga sebagiannya. Yang muda-muda ya itu dua-dua kita makanya kalau saya sempat ngusul ke PMI donor darah janganlah terlalu muda 17 sudah diambil. Karena masih pertumbuhannya bagus, kenapa dipotong? Setelah 22 saya anggap dia sudah fix pertumbuhannya udah maksimal baru silakanlah mau dikondisikan. Kan udah ini karena perluan darah itu masalahnya. Bingung juga saya ikut di PDDI, ikut apa maka tahu ini kok berat sekali sekarang untuk memburu darah ini. Itu poinnya ke arah sana nanti. Ya, ini organ-organ ini maka elemen semua masing-masing juga beda-beda asupannya. Tapi yang mengkondisikan apa yang kita serap, apa yang kita masukkan ke mulut, nanti di lambung itu dia bisa memecah. Lambung kita ini nanti untuk liver saya, ini untuk ginjal saya, ini regenerasi jantung saya, semua ada bidangnya di sana membagi. Di dalam kandungan kita, di dalam dia terjadi proses kimiawi dan biologisnya. Kimiawi nanti bereaksi, fisikanya ada di mulut kita. Menghancurkan, ada di mulut, udah dicampur dengan enzim amilasanya. Amilasa kumpul, udah masuk ke lambung. Tadi proses kimiawi di lambung. Kimiawi dan masuk ke usus menjadi biologinya. Nanti banyak mikroba dalam tubuh kita yang fungsinya mengurai itu. Sesuai dengan kebutuhan kita. Sesuai dengan apa yang kita masukkan. Kuenya kan di sana. Kenapa kita sehat? Karena asupan kita benar. Maka nutrisi kita apa yang bisa kita serap. Apa yang harus kita masukkan, jangan emosional. Kalau mau mengkondisikan, nah sekarang kan kita mau enggak melakukan itu untuk kedepannya. Itu sebagai sebelum kita keluar, mendingan ke dalam dulu. Perhatikan masing-masing kita itu pengetahuannya. Mungkin ada yang ikut kelas pertanian, ada berapa yang nyambung ya? Kelas pertanian ini sama dengan itu kan pertumbuhan tanaman, keperluan NPK-nya apa, ininya kan pupuk horti, pupuk CPT mau daun mau buah, udah KCL-nya perangsangnya kayak sama juga. Maka saya tadi
Imajinasikan tumbuhan nama kita sama, cuma kita lain ini bentuknya sama. Namanya beda ini. Pertumbuhan sama. Itu poin-poin yang harus kita sikapi dalam ini. Nah, organ ini masing-masing nanti bermasalah kalau kelebihan di ginjal. Nah, hubungan cairan sama di ginjal. Ini kan nanti ginjal sebagai sekresinya. Ginjal sebagai sekresi. Kalau larutannya tidak, cairan kita kurang. Padatannya lebih banyak. Apa yang terjadi? Pembuangan kita ada endapan. Ada endapan di dalam ginjal kita. Makin lama endapan-endapan itu akan mengeras. Muncul yang namanya di sistem urin kita. Nanti muncul batu kemih. Ya kan itu munculnya. Prosesnya karena tidak samanya melarutkan karena kurang cairan, terlalu kering terus. Banyak kejadian demikian. Maka dia sering sakit pertama. Juga yang lain-lain juga karena kelebihan-kelebihan itu maka tidak terserap. Gula tidak terserap, ini serap. Asam urat, kolesterol tidak serap, masuk ke ginjal semua, kalsiumnya masuk di ginjal, udah jadi kena juga. Ujung-ujungnya pasti udah disediakan kok SPBU, donor ini, cuci darah. Nah itu udah prediksi, kenapa ada gini, sekarang udah, karena banyak penyakit ada di sana. Itu udah disiapkan mesin-mesinnya. Gampang kita nanti cuci darah, udah tinggal, lewat sana ada kayak SPBU aja, next. Karena udah kebanyakan itu kelebihan-kelebihan. Itu yang kita atasi sebenarnya, karena kelebihan itu mari kita koreksi diri kita, dulu sebelum mengadvise orang lain, memberikan pengetahuan, itulah pentingnya edukasi kita ketahui. Bisa dipahami itu, sampai ke organ ginjal, nanti kebutuhan hatinya, asupan ini, asupan tadi masuk ke lambung kita, dia pasti lambung dengan pankreas itu berkoordinasi. Lambung, ini terapi ya secara organ dulu ya. Lambung ke pankreas pasti setiap kita masukkan karbo, pankreas kita pasti bekerja dengan insulinnya. Pankreas juga disuntik oleh liver kita, maka ini kewalahan. Kalau kita terus bombardir dengan karbo, hati kita sama pankreas kita babak belur, tidak pernah rest. Jadi kita nanti rest insulinnya, ini resisten insulin berat, kondisi itu mulai munculnya ini gula darah yang menumpuk dan kondisinya ya kita sadari semua. Nah itu di organ masing-masing kita ini, di sini organ kita ini perlu regenerasi selnya. Maka asupan yang benar adalah nutrisinya yang harus diperhatikan. Jangan asal kenyang. Tadi kan ada terakhir Pak Bayu, kelima adalah pengenyang. Jangan asal kenyang, secukupnya. Nah itu bahayanya kita, sok kenyang-kenyang, ya kita yang jadi masalah. Ya banyak sudah pengetahuan sekarang 75% kenyang cukup. Jangan full 100%. Maka ada porsi sekarang sampai menunya pun diatur. 50% serat, 25% karbo dan buah. 25% karbo buah, 25% protein. Itu udah diatur kayak itu diet sekarang. Tinggal kita meramunya mana yang kekurangan kita tambahkan. Kalau protein kurang karena kita lemah di prototan biar bertumbuh, maka protein tambahkan, karbonya dikurangi dikit. Jadinya biar balance dulu diri kita, baru kita lebih survive. Itu memerlukan waktu lama loh. Mengkondisikan diri kita 1-3 tahun. Kita pun terserang itu puluhan tahun. Kita mengkondisikan diri kita puluhan tahun. Kalau kita bilang cuma 1-3 tahun, kita kok lama? Emang ada yang instan, cuma mie yang instan. Nah kan itu bahasa kita. Nah itu poin yang kita harus sikapi. Maka memelihara fisik itu memang benar-benar kita memulai dari awal. Mengelola sekarang. Mengelola yang sudah ada menjadikan kebugar ke depannya. Mulai dari sana kita akan memahami diri kita kayak itu, pengetahuan yang benar luar biasa. Semua kita dapatkan.
Jadi semua bisa mendiagnosa masing-masing organ, mendiagnosa cairan yang ada, mendiagnosa nanti tulang, otot, dan lemaknya. Kan itu permasalahan. Nah, sekarang ke struktur anatomi tulang. Tulang kita ada kurang lebih 206 ruas tulang. Tiap tulang ada penjaringnya sendi. Tulang ini bahan kalsium sering kita salahkan dia. Karena lutut, aduh tulang saya masalah. Sering kan perubahan ibu-ibu mungkin yang ini, apa bapak-bapak yang sudah ngalamin nyeri lutut. Nyeri lutut yang sebagian besar dialami, udah itu yang pekerja keras biasanya nyeri di pinggang. Ya, itu yang kita alami. Kenapa? Karena di sana tadi proses informasi dari sistem saraf kawah, di sana dia terlalu dibebani. Kenapa? Konstruksi ini ditopang oleh otot. Karena ototnya melemah, makanya ini kerasa. Dan kehausan dari tulang rawan kita. Tulang rawan haus, menipis, dan munculkan. Kalsium tidak berproses kalau tidak digerakkan. Menyembuhkan kristal kalsium yang sering dibilang pengapuran. Bukan osteoartritis lain lagi nanti. Itu terlalu luas, kita bicarakan sering, baru kena ini udah osteoartritis, masalah itu. Diagnosa yang ngawur. Kita memang terjadi pengkristalan kalsium, cuman batasnya bisa kita atasi dengan gerak, kita hilang. Jadi karena dia tajam, makanya kita kikis dengan gerakan. Kedua, asupan-asupan nanti di herbalnya ada kandungan-kandungan herbal yang mengandung minyak sinovial. Persendian kita kan butuhkan itu, maka cari di AI atau di ini farmakope ketemu minyak sinovial itu oli daripada persendian kita semua, gerak kita. Sinovial. Nah itu bahannya nanti. Udah itu kalau itu juga ada, tapi kita tidak mau melatih menggerakkan sendi-sendi, udah sama dengan berkarat, sama dengan karena ada itu tapi tidak dimanfaatkan dengan baik. Ibarat mesin tanpa digerakkan diisi minyak aja udah enggak, masalah tetap berkarat. Karena tidak mungkin dia melumasi, diam dia yang kering itulah mulai kena karat. Sekarang yang gampang lah, mungkin ibu bapak ada sepeda motor yang lama lah, diam aja di rumah. Dongkraknya perhatiin, dongkraknya aja jangan yang lain. Dongkraknya, loh kok merah, udah berkarat. Kalau kita sering utak-atik tiap pagi keluar, enggak, luas dia. Kalau ini kerak. Padahal dia tadi pegas sama ini udah ditarik aja. Sama sendi kita juga begitu, yang bergerak ke engsel. Yang sendi engsel begitu juga. Sendi peluru sama ibunya kan sendi peluru kena. Yang kiri sendi pelurunya kena. Nah inilah perlu gerakan-gerakan ini terus. Maka penting di dalam itu nantinya kita ada namanya asupan nutrisi, diet nutrisi, ada dengan aktivitas, ada nama setelah kita bisa di sana intermittennya kita fastingnya kayak apa, udah itu rest kita yang bagus, deep sleepnya. Jadi hubungannya ke sana nanti. Setelah ngatur tahu kondisi fisik, anatominya, asupannya apa, baru kita ke depan. Kita bugar bisa kayak apa. Tadi poin-poinnya adalah ke depan adalah otot. Sarkopenia. Kalau kita 40 tahun udah mulai kita penyusutan. Masa otot kita. Mulai sarkopenia. Penyusutan otot, masa otot 40 tahun udah tanda tanya. Itu penyusutan 1% per tahun. 1%. Fungsinya 3%. Strength-nya 5-8%. Nah maka itu umur kita tergantung dari kekuatan otot kita. Karena dia menggerakkan. Otomatis. Karena otot itu menstimulus organ tubuh kita. Otot menstimulus organ tubuh kita. Anda begini. Ini liver Anda.
Dia gerak ke liver. Ini saya kepaan ini ke sayap. Liver. Kalau ini Anda gerakan ke limpa. Next, besok nanti prakteknya. Ada semua. Ke paru-paru. Paru-paru. Iya, jantung ada. Nah, maka itu stimulusnya nanti. Ya itu kita nanti, itu perlu karena kita ininya. Enggak suara kan? Nah, itu. Nah, itu penting semua kita stimulus dengan activity. Kalau enggak itu kita enggak membantu dia. Itu kan semua sistem saraf. Satu ada saraf kayak tadi yang tahu nyeri, itu baru sensoriknya, saraf sensorik. Kena saraf motorik tidak bisa bergerak. Oh, sampai sekian ini. Bisa dong, enggak bisa. Motoriknya sakit sudah enggak bisa mau ini. No, karena cedera. Ada cedera jangan enggak, udah. Itulah yang diatasi. Ini ibu dia bisa gini, yang kanan, yang kiri harus sama. Kiri kanan kita memang beda, tapi dia fungsinya sama bisa. Nah baru 3 bulan kejadian udah lama Bu. Pak Haji aja udah ketawa-tawa loh. Berarti Pak Haji pengalaman. Nah terasa aja baru 3 bulan lama loh. Betulnya sehari udah terasa harus gimana saya benerin ya dandanin ya. Nah loh. Bapaknya tahu. Nah. Ya. Bapaknya mantau ya terus ya. Nah kan itu proses itu udah cedera Bu, udah pain. Itu udah saraf sensorik kita memberi signal di sana ada masalah. Kita akan bermasalah jika ada. Ya itu fungsi kita menyelesaikan masalah itu. Diselesaikan cepat, secepatnya diselesaikan lebih gampang. Makin lama makin berat, udah itu makin tahu sendiri ininya. Reaksi sakitnya. Ya itu poinnya. Nah sadari itu makanya semua harus sempurna. Sempurna dalam arti fisiologi kita tahu gerakan-gerakan maksimal kita. Sendi peluru berarti bisa putar, pull. Berarti ada sakit ini, cepat kita bisa benahi. Otot mana yang kena karena kita perlakukan tidak pada tempatnya. Karena kita sembrono memperlakukan dia, udah terjadi. Pinggang juga sama, ngambil jarum aja salah posisi kita atau ngambil yang bawa mobil, siapa bisa merogoh ke belakang? Cari gampang aja, cari ini di belakang ini, belakang ini. Lalu, kecetit, aduh. Nah, loh Pak setir kiri ya mobilnya ya? Kok ke kanan rokoknya? Kalau kanan kan setirnya di kiri. Kalau ke kiri kan setirnya di kanan. Nah itu kita tahu di sana kita kena bisa pinggang kita. Banyak kejadian dari itu maka kita kok bisa sampai pengkor gini ya sakit ya itu. Itu udah cacat. Benarnya bisa dirilis dengan baik tapi kemana maunya? Kemana mau dibawa? Dibawa ke tukang pijit. Tukang urut, enggak tahu bapaknya bilang parah, enggak tahu bapaknya bilang parah. Ya, masih Pak, besok diatasi Pak. Nah itu permasalahan, kalau salah itu malah banyak salah. Maka kita sering orang kemarin Pak Sen ya, Pak Sen yang kita kemarin itu ya, karena dia kontraindikasi. Dia kita tahu tak ngambil sendi. Oh enggak boleh sendi, enggak boleh diambil. Itu keras tulang itu dan saraf. Apa dipijit saraf sama tulang kan bingung. Apanya mau dipijit sih? Yang rilis kan ototnya. Jaringan lunaknya. Otot yang jaringan lunak itu otot semua. Hubungan dari ini sama jaringan. Itu yang dirilis bukan sendi. Setinggi sendi di reposisi. Nah itu harus ada perhatiannya. Berapa otot nanti kita ada ininya nanti kita tunjukkan otot mayor ini bagian tangan ada berapa 8 ada pinggang belakang ada 3 di depan ada 2 gampang kita hitung.
Cuma otot ini aja kita garap. Dielus-elus, tapi tekanan yang agak ini, speednya tinggi, serat, udah selesai. Mudah gitu kan. Tinggal kotak amalnya sampai ini. Lo kan tinggal gosok-gosok kemarin. Lo kok gampang Pak Willy ya, gosok-gosok aja bisa selesai. Ya itu bahasa mereka. Ya bayangkan Bu, 200 orang Ibu, ngantri Ibu. Ini baru 51 tadi ya. Segini Bu, 200 Bu, 4 kali ini Bu. Sediakan ruangannya. Nah itu yang kejadiannya. Kalau sudah kita dipercaya benarlah kita ininya. Nggak ini. Karena kita pasti tahu dan benar-benar kita holistik, jujur terhadap diri kita, saya bisa menyelesaikan. Ikuti SOP-nya pasti selesai urusannya. Jangan mengada-ngada, itu gampang sebenarnya otot ini ambil coba please. Nanti Ibu rasakan, Ibu press, nanti silakan nanti kita ini. Udah, oh kok bisa muter sekarang bisa, iya bisa, selesai urusan. Semudah itu sebenarnya kalau nanganin otot yang ini. Kecuali patah tulang bukan kerja kita. Melahirkan bukan kerja kita, itu medis. Nggak boleh kritis, itu kritis, bukan kerja kita. Jangan, oh saya mampu mendarin tulang. Aduh bahaya, bukan. No. Kita tukang pijit untuk elus-elus otot. Betul, tapi banyak yang pecah tulangnya itu mereka tidak bisa mungkin kondisikan kalau tidak dikeluarkan. Itu kita kan tidak punya labnya, maka perlu ronsen, perlu benar apa enggak. Takut nangani kita jadi malpraktik nantinya, itu masalahnya kita jaga. Kita tidak mau kita. Benar Ibu, jadi malpraktik ya. Ya jangan kita sampai cedera karena kita tidak tahu tapi maksakan diri. Nah, semua nanti mendera kita. Loh itu bohongan semua, itu tidak jadi-jadi. Memang itu agak rawan karena perlu pembedahan, apalagi ada pecahan yang kecil udah tidak bisa, bukan kerja kita. Udah ada bagiannya itu enggak kita, karena di dalam kita enggak tahu. Kalau yang batas kita telusuri, jaringan lunak sangat bisa, organ tubuh kita yang kekurangan bisa dengan herbal-herbalnya, itu poinnya kita. Ini sudah mensehatkan sekali. Nah, di sini otot ini adalah pondasi konstruksi hidup kita. Maka 50% kondisi otot kita ada di bawah pusar. Konstruksi kita. Tulang kita juga sama. Penyangga kita ini 50%. Ini harus kita selamatkan. Kalau ini bermasalah kehidupan kuda udah amburadul. Kaki masalah kita tidak bisa kemana-mana. Kalau tangan masalah kayak Ibu ini bisa sampai ke Telomoyo. Sampai bisa di Telomoyo. Coba kakinya masalah. Ini loh. Karena berhubungan juga jantung kita sama di betis ada jantung kedua kita. Pompa dan pompanya kita saling ngisi. Betis itulah jantung kedua kita. Otak ada dua juga, satu otak kita di kepala, satu otak kita di lambung. Ketika kita stres, lambung kita juga kontrak, makanya itu dinamakan itu, otak kedua kita ada di lambung. Jantung kita ada di betis kita. Jadi maka penting, gerakan betis itu nanti penting, tinggal jinjit-jinjit gini udah betis kita udah bisa pompa. Membantu menguatkan karena kita termakan oleh gravitasi. Itu nanti hubungannya ke posisi tidur. Kepala harus di atas daripada jantung. Siapa yang nyuruh Ibu? Yang nyuruh siapa? Iya. Kalau membenarkan tulang belakang sementara ya, tapi kalau enggak jangan paksa itu, nanti darah Ibu ngalir ke jantung. Darah baliknya enggak ngalir, karena gravitasinya berpengaruh terhadap vibrasi. Kan ditarik mau ke jantung, ditarik ke bawah. Makanya kalau kita tidur mendingan
Kalau terlentang ini pundak kita di bantal kita sama kepala. Bukan ditekuk kayak gini, kepalanya aja, pundaknya enggak. Nah, posisi itu penting di bantal gitu. Udah tahu posisinya kan lebih tinggi jadinya. Iya. Coba kepala aja di bantal apa besok enggak kaku-kaku lehernya. Ayo yang merasakan. Nah, ya disarankan gitu, tapi salahnya itu darah nggak ngalir, jadi bisa kesengal-sengal. Nanti ibu agak tergesa-gesa di waktu mau buang air kecil. Itu bisa sempoyongan karena kurang oksigen sama darah. Dan maka kita ada 30 detik untuk mengingatkan diri kita, menyadarkan diri kita. 30 detik on standingnya duduk santai 30 detik. Baru jalan untuk ini aktivitas. Kita keburu-buru ya, di sana terjadi banyak ibu-ibu yang penyok ininya tulang ekornya atau ini. Nah itu kita harus waspada terhadap itu. Maka biar alirnya bagus berarti kita bantu dia agak tinggi. Itu posisi-posisi itu nerapi diri kita dulu. Nanti kita advice ke orang lain juga sama. Jadi kita tahu kondisi apa. Kalau miring silakan karena ini udah lebih jaraknya kepala sama ini kan ada, jadi tidak masalah. Kalau terlentang harus pundaknya tempel. Lutut. Sorry. Sekarang permasalahan habis cedera apa enggak? Dia perlu lighting apa enggak? Ya kan kalau cedera bagian sana biar tidak mengalir darahnya dengan cepat, maka kita angkat lighting. Fungsinya biasanya kena di tumit. Oh itu beda lagi. Nah ini yang kita, kebetulan saya menangani orang lupus, dia udah disuntik terus. Kita tangani dengan terapi massage sangat bisa dan membantu karena imunnya alergi dan imunitasnya turun. Kita membantu metabolisme dengan massage, pijat, dia bisa lebih survive. Kalau di sana lain masalah, kalau saya bertolak belakang soalnya. Kita tidak pernah mengeluarkan cairan kita, ini bermasalah. Dari ruang kosong itu siapa ngisi Pak? Iya. Lebih bagus diangkat dibantalin di sininya biar dia keluar. Nah kalau Pak dapat ini sekarang lebih baik kembalikan balnya, asam laktat yang ada di sana cepat dikondisikan biar masuk ke ginjal biar dibuang melalui sekresi urin. Ya itu poinnya kan tidak perlu sebenarnya sampai disedot loh. Vakum bisa. Ya memang SOP-nya Bu. Kita naturopati Bu. Kalau alopati oke. Itu SOP-nya enggak boleh dia pandang. Kalau kita naturopati secara ini kita. Ya biaya murah lah. Kalau ada lutut kayak itu Pak ya vakum Pak. Jadi lutut ini vakum pengertian ini plastik, kita plastik serobong. Ini panasin dengan minyak panas. Minyak hangat. Bungkus sudah ini nanti menguap airnya banyak pagi hari. Keluar sendiri. Dan vakum itu lebih enggak perlu ini secara ini normal kita keluarkan sekresi melalui pori-pori kita. By proses. Kalau itu dipaksa keluarin. Ayo pilih yang ini. Pilih yang nyaman atau yang tidak nyaman itu. Semua pun bisa dikondisikan kayak itu. Karena tubuh kita bisa tadi kan udah ada disinggung sama Pak Bayu. Cairan yang ada itu untuk menutupi biar tidak terinfeksi. Kalau tidak ditangani dengan baik, udah mengawali sebelum keluarnya darah sampai ke daleman. Itu semua punya fungsi. Tubuh kita begitu cerdas. Ambulannya siap selalu. Tolong ini saya lebih, tolong ini keluar dia. Karena vakuma itu nanti ada kompresi dia terjadi. Organ tubuh kita semua baik compression kok. Sistem emosional udah bagaimana kita memang bisa diinjeksi, jantung diinjeksi.
Liver injeksi, kan enggak ada. Semua dia ngambil dirinya masing-masing dengan ini, osmose. Kontraksi semua, pengambilan semua. Asupan-asupan untuk regenerasinya kan semua ini. Nah itu kita pahami kayak gitu, kebutuhan itu sama yang lain. Nah itu lighting itu untuk kembali ke ginjal, mempermudah. Kerjanya jadi tidak berat. Berarti ada sampai yang diabetes, biasanya sampai ke betisnya kena. Yang diabetes. Kebetulan tante ada kemarin gitu, sampai ini tidak bisa mengalir darahnya. Ketutup, jadi ada balon sih. Tidak bisa ngalir ke bawah, jadi menumpuk di sana berarti pembesaran. Hampir sama mas stroke, kalau dia ada penyumbatan ya terjadi pengembangan, kalau tidak pecah ya udah penyumbatan. Muncul stroke-nya. Karena otak tidak dapat asupan berarti yang lain tidak bisa diperintah karena tidak ada energinya. Bagian kiri atau kanan kan ini. Itu mirip-mirip semua. Maka atasi udah gampang secara ini. Dari mana ujungnya lutut bisa, kalau selama bisa digerakkan apa berbunyi menderit ya. Ini ya enggak ngerti, ini kita enggak ngerti sekali, coba aja bayangan gini. Setiap persendian kita ada namanya tulang rawan di ujung tulang kita. Di antara tulang rawan itu penyambung dari tulang kita ada namanya ligamen. Ligamen itu terus pasti dipoles sama pelicin yang namanya minyak sinovial. Mungkin dari medis ya itu. Kurang lebih Pak. Iya Vaseline bahasa medisnya dia pakai di Vaseline gitu loh. Emang Vaseline untuk wajah, kan dulu Vaseline untuk wajah. Kenapa sekarang untuk lutut? Ya itu krem untuk ini dulu Vaseline. Nah itu kan bahasanya sekarang. Itu terus tinggal cuman dilatih, digerakkan bisa. Kenapa bisa aus ya bingung. Kalau udah aus bagaimana iritasinya itu, sakitnya luar biasa. Iya. Dilatih lebih bagus, nanti ada pelatihannya. Dengan squat rutin tiap hari udah diam aja, ini udah selesai urusannya. Apanya? Harus sanggup. Kenapa enggak lemah ototnya? Next bisa ototnya yang ada masalah nanti karena frozen. Kekakuan otot yang enggak bisa digerakkan, nanti ototnya benahi dulu baru bisa ngomong lutut. Di antara sujud. Pak Agus, mana Pak Agus? Kemarin bisa sholat numpu 2 lutut. Sebelumnya? Oh iya gampang bisa Bu, sama dia belajar Bu. Oh, udah ada, itu tabibnya Bu. Nah lo dicari Pak Agus, tak tahu pasiennya. Ya kan dia enggak bisa numpu 2 lutut, udah sekarang dia udah bisa sekarang. Nah lo. Nah itulah ini kita sebegitu ininya, berarti ada gangguan di ininya, jaringan lunaknya. Jaringan lunak atau dislokasi, 2 posisi itu aja kita inikan. Cek itu aja udah tahu dia. Aduh, SOP dokter ya itu, kalau dia dapat duit, kalau enggak itu enggak dapat duit. Suruh nanganin otot emang dapat duit. Suntik 300 sampai sekian tahun, tapi kalau mijat dapat duit. Iya tahu nilainya, tapi kalau dia pijat apa dokter minta duit. Iya makanya enggak sesuai sama dia gelarnya dokter itu. Dia aja ini 8 tahun dia tempuh, masa begitu dapatnya kota amal. Ya poinnya sana ya. Jadi kita bisa dandanin Kak Bu. Ya nanti kita coba ini ada dislokasi atau frozen yang terjadi, penyumbatan yang terjadi di otot. Itu bisa diatasi. Semua bisa, organ tubuh kita sangat bisa difleksibiliti kembali. Pasti, ya nyerinya karena informasinya di sana ada kekakuan tambah kaku, darah
Nggak begitu jalan, ngalirnya nggak cepat. Otomatis terjadi. Maka kita ada namanya terapi ARS, ada nantinya terapi untuk membuat pengocoran lebih keras. Karena waktu terapi es, mungkin ada yang pernah berproses terapi es batu. Nah, ya masuk langsung blok, semua kita mengerut. Yes, iya. No, kita 3-5 menit, serap masuk blok, udah itu keluar. Keluar udah itu ngembang lagi. Mulai ngembang udah dibentur sama ini, ibarat irigasi kalau digelontor, prak, semua jebol. 3-5 menit. 3 menit lah. Janganlah dulu sampai sejauh itu, enggak sampai itu biasa di organik. Karena di sistem di sekresi kita ada masalah semua organik. Itu dipakai. Semua atlet-atlet kan pakai itu sekarang. Iya, atlet olimpiade, atlet ini semua pakai itu, maka Ronaldo siapa semua masuk. Di sana terjadi penyempitan karena gerakannya mereka speednya di sini. Ini kan ini aktivitas dia di selangkangan ini, terus dia ini lari apa sekali, ini berat kerjanya. Kalau itu sumbat kan mereka tidak dapat profesionalnya, tidak dihargai. Mereka menjaga sekali biar tidak terjadi cedera karena nilai mereka yang cukup mahal. Ya itu terjadi. Nah ini yang sering kita melupakan lemak ini. Kalau ini rontok semua lemak pasti naik. Ya kalau bapak-bapak lemaknya pasti di perut disimpan, tabungannya depositonya di perut. Perut bawah itu biasa deposito. Nah hati-hati dengan simpanan bapak-bapak karena dia punya prostat. Tergantung dia kuat apa enggak ininya. Makanya dia menekan sekarang kalau perut bawahnya enggak kuat, otot perut bawahnya dia nekan ke bawah. Jadi tambah sempit kemudian di sana kena. Makanya itu perlu pelatihan perut bawahnya. Otot perut ada 3, bawah, tengah sama atas juga. Sama. Kita bagi dengan itu yang menekan ya tambah ini. Kalau ditekan kan tambah sempit dia. Jaringannya kan tambah menyempit. Nah ini kemudian terjadi sumbatan-sumbatan. Kalau yang pria yang sudah umur 60 ke atas, Bapak, dia kan sering jadinya tidak terkontrol buang air kecil. Apakah itu gejala prostat? Kemungkinan. Atau PSK, penyakit saluran kencing. Ya kan nanti sama Pak Bayu herbalnya ada. PSK prostat, ya itu aja ininya. Nah sekarang nanti kalau bisa bersimpul dan langsung gini jadi bebas prostat. Yes, tahu dah, oh enggak kena gitu. Tinggal perut bagian bawahnya dilatih, ada pelatihannya gitu. Semua gerakan-gerakan yang melatih diri kita dari sendi lutut, sendi bokong, sendi bahu, semua ada dilatih. Ototnya yang dilatih bukan sendinya, ototnya. Ototnya dikuatkan membuat konstruksi penulangan kita kuat, tegak. Nah, ya gampang. Tes untuk mendiagnosanya paling gampang. Okay. Yang real berarti ada penyempitan semua pembuluh darah, ujung pembuluh darah kita paling ujung ada di telapak kaki dan telapak tangan. Ketika kita rendam pakai RS dia mengkerut semua. Berarti kan perubahan ada aliran ini tidak jalan Pak. Kan dia balik. Iya betul. Itu sarafnya yang kerja saraf tepinya. Reaksinya begitu sama. Biarkan aja kangetin lagi kembali dia. Kita kan menyempitkan pembuluh darahnya. Waktu di ARS atau di S langsung kita menyempitkan pembuluh darahnya, berarti diam dia tidak ini berkembang, nanti kita kembali ke suhu normal, dia mengembang lagi lancar dia. Apa 3 menit? Yang angkat langsung. Nah, udah terapi udah sekali aja. Ya terapi apa angetin langsung biar lebih ini, kalau punya infrared pakai cepat. Biar cepat dia ini bereaksi, ya udah. Mengkerut semua otot-otot ininya. Sama dengan kita, pembuluh darahnya yang kecil-kecil itu mengkerut semua.
kita yang mengecilkan alirannya. Kalau yang cedera pasti ada sumbatan. Kalau ini kan kita menciptakan. Waktu ini kan rendam ARS hubungan ibu. Oh itu lain masalah ibu, nanti itu cedera ibu. jangan hubungan darah. Itu cedera ibunya, itu cedera. Satu ada trigger ini ibunya mungkin satu ibu cuci baju peras biasa. Ya trigger ibu jari. Nah itu nanti nextnya kita bicara nanti masalah semua permasalahan yang sering nyeri-nyeri bagian telapak tangan, siku, bahu, ibunya bahu itu ada trigger di ibu jari, ya udah tahu ibunya ada yang enggak ini jalan. Nah itulah kendala kita di mana nanti kita menyelesaikannya. Nah ini penting sekali. Ini kita jaga lemak ini jangan sampai. Udah yang perempuan banyak simpanannya, satu bempernya. Simpanan lemak, dua juga sama di perut juga memang udah ada lemaknya dia karena dia punya kandung ini telur ya itu muncul. Udah itu sayapnya sering tumbuh. Simpanan karena kelebihan dari liver tidak sanggup lagi menyimpan, udah full. Maka semua dialirkan. Itu pada lemak itu sumber energi sebenarnya. Tapi kalau kelebihan sumbernya dikala posisi kita gampang cari makan kan mengakibatkan masalah. Kalau terjadi insidental gunung meletus yang lebih berat badan lebih survive ketimbang kita. Ya kan lebih tahan, dia punya energi banyak simpanan. Lebih tahan dia. Nah, yang penting kan tahan hidupnya. Dia punya kalori hidup. Kalau kita udah terengah-engah, udah habis energi kita sudah terus dipakai sama otot kita. Yang lebih BB itu lebih survive di kala itu, tapi mudah-mudahan tidak terjadi. Nggih. Nggih. Ya itu keceklek Bu. Nggih. Ya bisa dan nanti tinggal stretch itu reposisi aja udah bisa. Nggak sampai ke ini strength otot. Ototnya sebentar aja strengthnya. Ototnya meregang kelewatan batasnya. Karena posisi kita salah, kita ambil aja sembarangan ceklek udah diem. Betulnya kalau tahu gitu ibunya satu kalau dia tidak lebam, pakai hangat-hangat nanti. Minyak kayu putih sama PCO aja campur atau kayu putih aja boleh. Biar dia panasin aliran darahnya jalan, membantu untuk itu. Maka kita mesti stimulus dengan minyak segala. Itu fungsinya ke depan. Kalau sampai lama diam berarti kita harus merilis ototnya dengan pijat. Kalau benar terjadi, kalau pijat pun bukan sembarang pijat loh. Nanti di mana ada muncul gejala dari apa yang kita tangani di ototnya, itu berarti kena. Kalau enggak ada dia sama sekali gesturnya, jangan dipaksa diurut. Itu orang sehat, kita yang mencederai. Nah ini dia sehat, cuman strength aja ibu pijat, ibu menyakiti diri sendiri. Jadi sakit, itu kesalahan banyak. Itu Pak Agus mungkin sama dengan temannya, ada yang setelah dilatih, udah besoknya bengkak, bingung. Nah itu takutnya di sana. Oh ini cuma sebatas ini ketarik aja, udah isi minyak hangat. Kalau dislokasi pakai kompres es batu. Selama 4-5 hari. Setelah itu gampang udah merilis, tahu dia dislokasi apa tidak. Kalau orang bisa nangani nanti ibu kita ajar. Kalau baru kena silakan kalau kena dislokasi silakan tangani, tapi lurus. Nanti kita prakteknya kayak itu. Kalau sudah lama jangan direposisi, biarkan tunggu sampai meradangnya selesai baru kita boleh reposisi. Biar yang sudah cedera
Kita cidrai lagi, waktu ngurut tuh mencidrai sebenarnya. Dia udah sakit, disakiti. Tambah sakit orang itu. Nah itu permasalahan kita, maka itu kontraindikasi dari masalah itu kita tahu. Yang mana bisa tangani, yang mana tidak. Jangan asal main gosok aja. Pingin kotak amalnya bisa berisi, ya itu masalah kita sering. Ya mau ayo udah bisa. Oh ini tidak ada, ya mana yang benar kita harus tahu. Ya itulah holistik jiwa kita. Tahu yang mana masalahnya. Jangan enggak sembarangan. Oh saya sakit ini, padahal bisa jauh loh. Satu di sini bisa kondisinya di bahu, di kepala migrain bisa ini. Nah itu yang kita atasi sebenarnya stretching awal itu mendiagnosa sebenarnya tadi. Salah satu mendiagnosa itu nanti. Kalau kita demo untuk biar agak absurd itu kita sering main muncul retak-retak itu. Tapi jangan itu dilakukan, mending stretching maksimalkan. Karena bahayanya nanti kalau belum tahu sudut-sudut pengambilan. 45 sebatas itu angkat dikit selesai. Kalau enggak tahu lewat orang nanti kena sarafnya udah cedera selamanya. Banyak kejadian sudah demikian. Nah, tidak semudah itu keretak. Maka modal kita cuman ibu jari. Naiknya kita modal ini saya udah bisa menyelesaikan sama infrared. Sama bahan minyak gosok kita. Modal kita hanya itu aja, udah cukup. Dan untuk estetikanya, untuk ini apa segaranya itu estetikanya. Modal itu udah cukup menangani. Tidak perlu alat yang bermodal, investasi yang tinggi. Sangat bisa karena kita ngambil jaringan lunak semua. Itu pointingnya di sana. Nah sampai ini lemak juga ibu-ibu di sana bempernya dan bapak-bapak juga kenapa makin tepos karena tidak melatih gestur otot gluteus sama ininya bemper di belakangnya tidak pernah dilatih. Jadinya kempot. Ya berarti masa ototnya menyusut. Karena masa otot makanya dikempos cowok. Kalau cewek berkembang, ibu-ibu berkembang karena isi lemak. Di sanalah bedanya pertumbuhan. Yang perempuan bertumbuh, yang ini mengempis, bapak-bapak. Sampai di sini bisa ini ada, mungkin bisa ini yang ada masalah. Oke. Ya. Betis suka naik sendiri. Dengan sendirinya, tanpa diperintah. Ya keram-keram, kebas-kebas berarti bisa. Udah mulai simptomnya ada di bagian kaki sebelah kiri atau kanan, siatikanya coba kita cek, saraf siatikanya itu adanya berapa otot, nanti kita tangani yang mana. Kaki nanti ada berapa otot. Please Mas Yanto, anatominya Mas Yanto. Oke. No, yang badan, bukan kaki, badan. Nah ini kalau kaki ini kita hanya bisa, nanti ada di YouTube. Ini kita menginformasikan, kalau ada lebam-lebam bekas biru, berarti organ tubuh kita bermasalah. Organ tubuh kita bermasalah diselesaikan dengan herbal, dengan asupan, bukan dengan pijit. Organ tubuh bagaimana pijit? Bagaimana memijit liver, mijit jantung, mijit ginjal. Berarti ini informasi bahwa bagian tubuh kita, organ tubuh kita ada masalah. Nah, inilah masalah-masalah nanti anatomi tulangnya ada 200 sekian. Oh kok. Oh jauh sekali warnanya.
Oh, seserap dia ya. Nggak bisa nih. Nah, berarti di tangan tuh nanti di lengan nih, satu dari atas kita nanti tahu. Atas itu di leher kita ada satu sistem jaringan. Kita hanya boleh ngambil yang di bawah telinga ke bawah. Coba cek, otot yang bawah telinga ke bawah. Bawah telinga ke bawah untuk migrain apa segala, jangan di leher, jangan di tengkuk. Jangan di tengkuk, kontraindikasi itu sistem saraf banyak. Nanti ANP bisa juga terjadi, hernia nucleus purpose bisa terjadi di servikal kita. Kejadian penyakit, nah itu hanya itu otot itu kita ambil. Di bawah telinga, udah itu di hipotalamusnya, kuping ditarik, cetak, udah bisa. Jangan. Servikal kenapa diurut? Sistem saraf banyak itu. Nah itu enggak, cuma titik akupunturnya untuk presornya di sini aja, titik. Itu akupresor yang nantinya. Ditekan aja, putar-putar itu jangan diurut. Yang bisa diurut bawah kuping nih, ini otot yang gede. Ini transfer ya darah sama, no, nih sambil. Ini. Biasa kemeng ini, bukan ini kaku, ini kemeng. Nah itu kan udah. Itu kemakannya. Nah, itu untuk ke migrain kepala. Untuk bahunya kita ada 6 yang melingkupi bahu kita. Jangan di belakang Pak, samping. Nah, next di praktiknya biar nanti diingat. Udah untuk kondisi bahu kita ada namanya otot dada. Ini otot dada. Di bawah ini naik ke atas. Ada namanya otot bahu kita ini. Di atas udah otot belikat kita. Otot sayap kita. Sayap. Jadi wing itu di sini nanti kalau yang binaraga apa tahu udah dia berkembang apa enggak. Ini aja ada 4, udah itu di lengan atas kita ada 2. Ada bicep, ada tricepnya. Untuk bahu ibu ini 6 otot ini harus kita tahu otot yang mana ada masalah. 6 otot ibu. Kita cek 6 otot itu, otot ibu yang di sini masalah. Itu deteksi 6 otot. Nah, dari sini ke lengan ini ada 2 lagi. Kalau yang bagian belakang ini jaringan lunak ini untuk kita yang tenis elbow. Yang kerjaan malu, pemain tenis, olahraga tenis, maka di sini ototnya yang frozen. Kalau pemain golf di sini. Nah ini otot 8 ini yang kita nanti perhatikan. Di satu lengan ini aja kita ngatasi ada 8 otot yang kita sikapi. Plus nanti kalau terjadi trigger pinjer ibunya salah satu yang jempolnya kena trigger pinjer. Ya pasti otot ini yang kita ambil. Otot lengan bawah sama di jari-jarinya. Ya ini. Yang lain? Ada patah enggak? Halo? Segitu aja? Enggak bisa. Permasalahan apa Pak? Kenapa enggak? Ada sempat kecelakaan? Terus tutup. Itu enggak bisa. Yang itu bisa. Yang itu bisa kan? Nah, itu bisa, itu enggak. Segini aja. Nah, ini telunjuknya terjadi trigger. Ligamennya kesempitan. Ini harus kita buka ligamennya di sini. Nah, yang ada di jari biasanya satu karena kelebihan asam urat dia timbul di masing-masing sendi. Kedua, trigger tangan enggak bisa dibuka secara ini dia. Ini trigger pinjer, penyakit yang ada di sini. Mau ibu jari yang ini sakit, udah kena. Udah itu di ankle tangan. Udah itu tenis elbow. Golfi. Bahu. Nah ini biasanya banyak nyeri di sana atau terjadi dislokasi. Yang mana sering Bapak jumpai di lengan itu penyakitnya.
Satu tadi trigger udah nyata ditunjuk. Ya. Bahu. Ya itulah otot itu yang kita permak. Ya. Nah, kan gampang kita di sini ada 8. Ini 8. Nanti di punggung, di dada cuma 1. Di perut ada 2. Perut untuk massage secara pencernaan, kita ambil arah dari lambung ke pencernaan kita. Titik tengah pusar, tarik ke lambung kita di kiri, ke bawah bentuk ketupat. Ya nanti dipraktik lebih ini. Kalau memang terjadi ada turun berok, kita naik ke atas. Dari bawah ke atas sampai ke pusar. Itu otot yang bisa kita dandanin. Konstipasi terjadi bisa kita pakai ini. Sulit BAB apa itu kita bantu dengan menstimulus otot-otot yang ada di perut kita. Itu fungsinya kita bisa dari luar mengerjakan, bukan ini organ kita. Maka penting tahu hubungannya gerakan fisik kita yang luar mempengaruhi organ tubuh kita. Itu poinnya di sana. Yang di ini pun sama, yang di kaki. Satu gluteus kita di belakang, biasanya penyakitnya apa? Piriformis. Piriformis syndrome itu yang tidak bisa karena piriformis menggerakkan sendi peluru kita, kiri kanan bisa. Itu yang namanya gluteus, sudah itu yang biasa di punggung kita ada 3. Bahu, bagian tengah, iga, ke pinggang. Yang sering kena boyoknya itu pinggang udah pasti. Kalau biasa kita panggil low back pain. Nyeri tulang belakang bagian bawah. Nah di sana sering orang ketakutan dengan saraf kejepit. Tulang ekor berlesek. Orang jatuh biasanya kan ibu-ibu yang jatuh tulang ekornya masuk. Nah itu kita bisa tangan nyeri sama. Tapi yang gampang mendeteksi, mendiagnosa bahwa tidak kena HNP ketika dia bisa duduk lama, berarti HNP lunas, tidak ada. Berarti udah bisa duduk benar, HNP enggak, tulang ekor tidak. Berarti kedua aja unsur nanti kita tahu, nyeri tulang belakang bagian bawah atau piriformisnya. Piriformis di gluteus itu di bokong itu otot bokong. Dan itu selesai urusannya. Udah itu ini bagian siatika kayak tadi nanti otot kakinya. Ada otot paha depan, paha belakang biar gampang ya, bukan hamstring ininya apa? Aku lupa. Ya kita pakai paha depan belakang aja biar gampang nih. Quadriceps, hamstring itu bahasa ininya, ini yang depan belakang itu berpengaruh sekali terhadap penekanan daripada ini. Kekuatan ada di sini sebenarnya. Di paha kita. Kekuatannya ada di paha kita bagian depan dan belakang pasti kita proses kalau terjadi signal kebas-kebas nyeri di bagian kaki kita. Itu pasti dilalui. Sama kejadian. Satu, ya karena ada cedera. Kemungkinan kedua ada asupannya kurang ininya. Kurang enggak? Garamnya kurang. Asupannya kurang garam bisa. Enggak. Bisa itu. Garam pengertian gini kurang mineral. Jangan garam. Biar enggak salah konsepsi. Di dalam garam itu terdapat 83 mineral. Tapi jangan 2-3 sendok Bu. Itu mineral yang banyak, maka kekurangan mineral apa kita tidak tahu, maka itu punya ininya. Mineralnya kalau garam kita berbicara garam adalah mineral yang terkandung 83 lebih di dalam garam itu. Tapi garamnya garam krosok, garam asli, jangan garam diputihkan. Nah itu ini. Pak. Ya terentak, Ya betul, kagok itu kena ini belakang tapi enggak, kalau permanen masuknya lesep
Pak udah enggak bisa bergerak. Nggih. Tapi sekarang kan bisa. Udah masuk, ini kita sistem saraf ketekan tapi dia balik lagi. Udah selesai Pak, udah sehat lagi. Kalau mendelap kayak itu tetap udah Ibu boleh mengkondisikan syoknya aja. Kan karena syok, kita narik napas panjang biar kita mendapatkan udara yang banyak, oksidasinya berkembang, semangat kita muncul, imun kita muncul, berarti kita lepas. Syok pertama yang dihadapi Pak, menimbulkan tidak bisa bergerak, kita pun takut, kaget, udah pasti diam. Itu kan udah alamiah. Tapi dengan kesadaran saya tidak perlu itu sulit, kita belum bisa nerima banyak kan. Kebetulan udah ketakutannya duluan. Tapi setelah Pak kejadian, itu bangkit udah tidak ada masalah. Tidak ada cedera apapun. Sekarang saat ini duduk kan Pak nyaman. Tidak ada masalah. Kecuali Pak sekarang masih duduk, masih merasa enggak, itu pasti ada gangguan tulang ekor atau enggak low back pain ibunya. Kalau tulang ekor ibu enggak bisa duduk sampai sekarang. Enggak bisa duduk ibu gini udah nyeri. Iya udah. Kita dari deteksi yang bisa duduk tegar gitu udah. Oh semua bilang enggak ada nanti gangguan yang ada di ini kecil-kecil loh gangguannya enggak tuh ini. Iya, dari kita deteksi semua. Oh duduknya nyaman. Udah checklist gitu. Ya memang kita mulai pantau bukan masalah biar nanti oh ya ini ada pasti ini. Kita bisa. Nanti tempat duduk kita tahu oh duduknya miring, ini gesturnya. Kita bisa cek. Iya, gesturnya yang berbicara. Itu udah informasi buat kita. Udah masalah kan. Nah, itu pentingnya kita tahu ini. Ya. Ya, mengawal kita mendiagnosa apapun. Satu kadang-kadang kita tidak tahu suruh gerak dia kita perhatikan tak oh ya ada ini. Langkahnya juga kalau gini kakinya berarti ada masalah. Udah ceper dia udah kayak Charlie Chaplin gini jalannya. Ya kan udah masalah ada terjadi jaringan baru yang terbentuk karena kita terjadi pembiaran. Maka kembalikan ya normal maka perlunya kita waktu stretching itu benar tahu. Ketarik apa enggak. Kalau waktu kita stretching gini, oh sakit, berarti ada masalah. Cepat kita tangani dia dengan narik. Oke. Ada lagi yang bisa? Nggih, silakan Pak. Nggih. Ya. Kalau lambung di ini kan ada. Kedua, satu dari pola makan atau memang stretchingnya. Stres tinggi atau pola makannya. Makan terlalu cepat. Sekarang Uluwati Pak anget enggak? Siapa bapaknya? Nggih, ini naik enggak Uluwatinya? Hangat. Hangat. Pak 1 sendok berapa kali kunyahan? Ya, jangan 10 Pak, 10 sop itu bahaya. Biarkan dia dengan amilasanya kerja dengan baik dan waktu makan kalau Pak ngalami coba nanti terapi di sini 3 hari, jangan minum. Pak sebelum makan minum setengah jam sebelum makan minum. Waktu makan sampai proses selesai tidak boleh minum. Next 1 jam kemudian silakan minum. Oke. Setengah jam dulu colong, kalau enggak 1 jam setelahnya. Coba kunyah dengan baik. Lembut sampai gitu berarti kita terlalu cepat, maka di sini muncul GERD. Yaitu hitungan dulu boleh. Ini yang penting sampai dia hancur, secara fisika dia kita lumatkan di mulut, udah itu tinggal masuk. Jadi enzim kita bekerja dengan baik di lambung. Naik ke atas. Mau muntah. Ini kan didorong Bu. Livernya Bu didorong. Ya, diafragma Ibu didorong sama paru-parunya Bu. Oleh tekanan itu Bu. Ya maka tadi antisipasi kayak itu coba 3 hari ini. Apanya? Nggak ada hubungannya ke sana.
No, psikisnya coba didandanin Bu. Psikisnya didandanin Bu. Nggih, psikisnya. Kalau mah jalannya di lambung sampai ke ini, ke organ mulut. Ama di ulu hati itu aja. Itu mahnya. Sekarang adanya diakibat karena stres, akibat pola makan yang ini terlalu tergesa-gesa, tidak sempurna. Kita benah itu dulu, kita terapi di sana, mau enggak? Kalau sampai yang lain-lain itu hanya psikis, Bu. Nggih, hangat, kram. Pola makannya robah, Bu. Pola makannya dirubah itu terjadi gas yang masuk sana karena dia belum sempurna. Santai apa ibu ngubar apa makan sih? Ngubar apa waktunya makan biar cepat. Nah lo, 3 menit apa yang ibu bisa lakukan? Just 3 minutes loh. Anda santai, nikmati hidup Anda, mulailah hidup dengan baik, Bu. 3 menit Ibu. Ayo psikisnya dandani psikis. Iya sekian aja kita santai makan suap demi suap kan rasa bahagia kita nikmati itu loh Bu. Kita dapat bahagia ketika kita dapat makan loh Bu. Kalau saya, oh iya itu rezeki, oh tubuh saya bisa saya sehatkan. Kenapa kita sia-siakan untuk itu? Happiness semudah itu. Oh saya dapat makan, saya pagi dapat ngopi, selesai urusan saya. Nanti malam ada nak makanan untuk saya, ada. Oh saya udah bisa hidup. Kalau itu saya masih nyari saat ini saya berat hidup saya. Pointing saya segitu hidup saya. Kan bikin hidup yang mudah. Nggih, silakan Pak Eko. Nggih. Itu udah satu campuran yang sudah terkondisi dia sebagai penyelimut. Dia satu adonan itu yang udah masuk. Nah, itu lain masalah. Nggak mungkin orang wahi kayak kita minum gelegekan itu. Itu sudah ada banyak empon-empon macam-macam yang sudah menetralisir. Tapi kita bisa, kalau kita tidak bisa sama sekali minuman 1-2 teguk silakan. Tapi kalau bisa janganlah, lebih bagus. Karena begini, konsentrasi di dalam lambungan kita, kalau cairan terlalu banyak berarti pelarutnya terlalu banyak, jadi konsentrasinya rendah. Sulit diuraikan. Kalau konsentrasinya pas, gampang diuraikan, pecah dia menjadi ini, tidak banyak gas. Ibarat kita yang tahu pertanian, dia fermentasi kita ini. Kalau melalui lambung, kita fermentasi kita anaerob, tertutup. Jadi gas banyak keluar. Kalau aerob dari hidung kita ke paru-paru kita aerob, memerlukan oksidasi. Maka proses kita aerob dan anaerob. Oke. Itu sama, maka tumbuhan juga kita bikin pupuk juga sama, aerob dan anaerob. Nggih, untuk membuat satu. Nggih. Psikis Bu, memori Ibu benahin aja. Memorinya dibenarin. Karena sudah belum apa-apa, sudah mau keluar aja Ibu. Dari bau aroma apa yang Ibu enggak ini dulu dari bahan bakar yang mengakibatkan aroma untuk keluar. Sekarang aroma apa Ibu enggak senangi? Waktu naik. Itu karena terus terang kita yang mencatatkan di dalam diri kita mendesain diri kita kayak itu Bu. Nah itulah kesehatan psikisnya yang kita nanti. Robah coba mulai data baru dibikin Bu. Ini menyebabkan saya bermasalah. No, cari yang baru, yang jadi pengganti dia harus ada. Kalau kita cabut tidak mungkin, karena kita sudah mencatat. Jadi buat memori baru, mencatatkan biar bagaimana tidak mabuk. Nah, bau ini yang saya inikan awalnya. Atau kuatkan niatnya, saya tidak akan mabuk sampai di sana. Kalau tidak bisa, usahakan duduk di depan dulu, santai, bisa ini. Nanti baru ke belakang, karena di sana terjadi gravisasi dan getaran yang akan mual. Itu dibiasakan dulu, karena kepala kita sama lambung kita kan udah tadi ada otaknya 2 sama. Otak pertama dan otak kedua. Otak pertama mikir mabuk, otak kedua mengeluarkan mabuk itu.
Bisa diterima? Nah, mulai memori baru buat Bu. Nggih. Yaitu kebas Bu. Berarti ada otot bermasalah di Ibu. Otot kakinya kena satu sistem yang panjang namanya sciatica. Sciatica itu sistem sarafnya yang itu memberikan signal bahwa gitu, itu masih enggak apa-apa. Masih Ibu bisa jalan, itu baru signal. Nanti kalau motoriknya kena, Ibu enggak bisa jalan. Tapi itu bisa didandani. Maka signal itu cepat diselesaikan. Nah, besok kita selesaikan. Nggih. Ayo nggih Pak Eko. Nggih, kan. Iya. Iya. Ada katup-katupnya semua. Kita semua ada katup-katupnya. Kita tiap organ tubuh tuh ada katupnya. Dan membran osmosenya. Karena sistem kita semua baik itu. Karena kecuali di dalam satu saluran adalah pembuluh darah. Satu sistem pembuluh darah yang melingkar, udah itu sistem saraf yang melingkar. Yang lain semua by membran dan katup. Katup itu ada, kenapa kita bisa GERD? Karena katup kita di lambung antara kerongkongan ini bisa kebuka, tidak tertutup lagi. Maka makanan dari kandungan lambung naik ke atas yang namanya GERD. GERD itu bahaya kan asamnya tinggi, pH-nya kurang dari 3. Dan sampai ke paru-paru kena itu kobong. Nah maka hati-hati di sana, mulai Ibu kunyah yang bagus. Karena asam lambung luar biasa, ini besi dimasukkan sini hancur besi kok. Itu kekuatan tubuh kita, tapi tubuh kita kok nyaman ya. Nah kita sadari tubuh kita begitu luar biasa. Bukan sakti, luar biasa udah diciptakan untuk memproses. Kan enggak ininya semua. Ada. Nggih. Ya. Ya. Nggih. Satu terjadi infeksi, inflamasi. Kedua sering mangap enggak? Mangap. Nah mangap itu memasukkan virus dan bakteri ke dalam diri Anda, muncul di tenggorokan, maka mulai tutup mulut. Ya mangap terus kan udara ini kan banyak mikrobanya, enggak ada penyaringnya. Kalau di hidung kan ada bulu hidung sama lendir itu. Karena ini kering dia, coba mangap terus pasti kering dia. Ya itu muncul itu, kita enggak ada proteksinya. Kalau melalui hidung kan ada proteksinya, lendir sama bulu hidung itu. Bulu di hidung itu sebagai frekuensinya dia masuk ke, pasti ditempelkan ke lendir-lendir itu yang menghambat virus sama bakteri yang masuk. Udah itu kalau kita bersin berarti keterobos itu kan, itu bahasanya. Bisa? Maka mangap lebih ini. Ya. Mas Yanto. Ya sekali ya. Nggih, satu ya. Nanti kita lanjutkan besok, silakan ini seluas-luasnya. Langsung praktek ini. Nggih. Kencing. Nah, kayak laki-laki enggak ada sih masalah kecuali BAB aja. Karena itu penguatan, sekarang penguatan otot di lutut. Kan fungsi di lutut yang enggak ada urusannya ke ini, ininya. Urusan yang BAB betul kayak gitu, kenapa disediakan kloset duduk dan kloset jongkok untuk kekuatan melatih lutut kita. Kalau kencing kan enggak ada berlama-lama. Asal jangan ngedan enggak boblos. Sekarang kan biasa kalau duduk pasti akan ngedan dia. Karena mendapatkan posisi nekan. Nggih. Nah itu sekarang tergantung endapannya Pak. Alamiah aja, ketika Anda sudah menyelesaikan, sudah jangan dipikirkan lagi masih ada endapan apa enggak. Ya udah selesai kan dia, kerennya sudah ditutup, apa mau keluarin lagi, enggak bisa. Kita tubuh kita kayak itu.
Udah sekian volumenya, udah selesai. Jangan lagi belum tuntas. Loh kok siapa menciptakan ini, kita nggak bisa merintah Pak itu Pak. Itu udah otonom itu. Otomatis karena lebih dia udah penuh, dia perlu dikeluarkan selesai. Jangan kita merintah lagi, ayo keluar lagi. No kayak kita, tubuh kita kayak itu. Itu cerdasnya tubuh kita biar dipahami. Jangan kita paksakan untuk diberbuat yang tidak. Takut kita juga. Ini sambung aja karena udah waktu lebih. Oke, biar Isoma dulu bisa dapat semuanya, nanti silakan sarapan siang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kembali.